Halo, selamat pagi. Saya Alfredus Sendeleng, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 7 Kota Gombak, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di depan saya sudah ada Ibu Ani Jeli Batimonda, beliau guru bahasa Inggris yang besok saya akan observasi bagaimana persiapan pembelajaran di kelas. Selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Pak. Apa kabar Ibu Ani? Baik. Terima kasih Bu Ani yang sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mengobservasi bagaimana persiapan pembelajaran yang Ibu Ani siapkan di kelas. Adapun tujuan kegiatan ini yang pertama untuk mengukur bagaimana persiapan yang akan disiapkan pada saat pembelajaran nanti dan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Bisa Ibu? Bisa. Baik, ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan observasi persiapan pembelajaran ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada tujuan pembelajaran yang ditempuh, yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik teks naratif, termasuk fungsi sosial dan struktur teksnya. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Pada bab ini difokuskan pada pembahasan noun phrase, past tense, action verbs, dan space words. Terus yang berikut, siswa diharapkan memahami informasi implisit atau eksplisit atau ide pokok dan informasi detail dari teks yang dibaca dan didengar. Kemudian setelah itu mempresentasikan teks naratif secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog yang ditulis. Baik Ibu, terima kasih. Itu rancangan pembelajarannya. Terus kira-kira bagaimana dengan area pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik, terima kasih Ibu. Berarti ada dua area pembelajaran, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu capai? Seperti model pembelajarannya atau metode pembelajarannya? Ya, untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sosial dan berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan berdasarkan sosial dan emosional. Kemudian saya membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa dan keaktifan dalam kelas. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, sedangkan yang lain itu berupa penugasan. Baik, terima kasih Ibu. Strategi yang ampuh dan luar biasa, sangat menyenangkan bagi siswa. Kira-kira dari perangkat pelajaran Ibu, ada tidak aspek profil pelajar Pancasila dalam perangkat yang Ibu siapkan? Iya, untuk profil pelajar yang didapat dari perangkat yang saya ajarkan nanti, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Terus berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi teks. Terima kasih Ibu, sungguh sangat luar biasa. Ibu sudah merancang perangkat pembelajarannya dengan profil pelajar Pancasila. Terus saya sudah lihat tadi yang pertama. Yang berikutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu siapkan dalam kelas nanti? Ya. Media yang saya gunakan itu tidak terlepas dari buku teks, papan tulis, lembar kerja siswa, dan perangkat lain yang mendukung disesuaikan. Terima kasih Ibu. Ternyata ada juga media yang disiapkan. Saya ada pertanyaan lagi Ibu. Kira-kira kapan Ibu mulai mengajarnya untuk kita sama-sama ke kelas observasi? Karena besok saya ada jadwal mengajar di kelas 11B, maka untuk kesiapan mengajarnya nanti besok jam pertama di kelas 10. Baik, terima kasih Ibu sudah tentukan waktunya. Jadi besok kita berarti di kelas 11B untuk sama-sama melihat untuk persiapan Ibu di kelas. Jadi saya bertanya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, di mana yang pertama saya merasa senang karena saya salah satu guru yang dipilih oleh Bapak untuk
di supervisi nantinya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi saya, di mana nanti Bapak akan menilai saya bagaimana cara mengajar saya, dan itu akan menjadi pembelajaran saya. Terima kasih Ibu, sudah ada tahapannya. Halo, terima kasih. Okay, good morning. How are you today? Okay, sit down please. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, kalian sudah berdoa? Belum. Satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Oke, terima kasih Anda yang sudah menunjukkan. Nah, sekarang kita mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua. Tepuk tangan. Hari ini hadir semua ya? Ya. Baik. Sebelum kita before we start our lesson today, I want to ask all of you, are you ready to join our lesson today? Yes. Okay, thank you very much. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang naratif teks. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang naratif teks. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu satu, mengidentifikasi karakteristik dari teks naratif termasuk fungsi sosial dan struktur teks. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Pada bab ini difokuskan pada pembahasan noun phrase, past tense, action verbs, dan tense verbs. Terus yang berikut, memahami informasi implisit dan eksplisit atau ide pokok dan informasi detail dari teks yang dibaca dan didengar. Yang berikut, menulis teks naratif dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dan yang terakhir, di sini siswa diharapkan bisa mempresentasikan teks naratif secara lisan baik dalam monolog maupun dialog yang telah ditulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Namun, hari ini kita fokuskan pada satu tujuan pembelajaran, yaitu siswa disuruh untuk mengidentifikasi karakteristik dari teks naratif, yaitu termasuk
tempat atau kapan cerita itu terjadi. Iya, waktu dan tempat kapan cerita itu terjadi. Sekarang plot. Ya, tidak. Rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ya, rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Orientation. Ya, ini siapa namanya? Maksudnya? Ya, Robin. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang, tempat dan waktu dari Iya, cerita. jadi orientasi ini dia berisi tentang tokoh-tokoh, latar belakang, dan Tempat dan waktu. ya, tempat dan waktu dari cerita tersebut. Sekarang complication. Robin. Tujuan atau permasalahan menurut buku. Iya. Complication ini merupakan bagian dari permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita itu sendiri. Sekarang klimaks. Moral? Titik puncak permasalahan atau titik ketegangan tertinggi dalam cerita. Iya. Itu merupakan puncak dari sebuah permasalahan yang ada di dalam cerita itu sendiri. Yang berikut adalah resolution. Resolution. Iya. Iya. Itu merupakan akhir dari cerita. Sekarang moralization atau moral. Moral yaitu pelajaran yang diajarkan cerita kepada pembaca. Ya, moral merupakan apa yang diajarkan oleh si pelaku dalam cerita itu. Misalnya, pelajaran apa yang diambil dari cerita yang kalian pelajari. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, anak-anak, teks naratif ini yang kita pelajari kali ini adalah legenda. Jadi, legenda ini memiliki beberapa elemen. As a type of the narrative text, a legend also has elements such as characteristic, setting, plot, and moral value. The plots or structure of narrative text include orientation, complication, climax, as well as resolution, and sometimes explicit contains moral values or order. Jadi di dalam jenis teks naratif ini merupakan sebuah legenda yang memiliki beberapa elemen. Di dalamnya ada karakter, ya, terus characterization atau setting, plot, dan moral value atau nilai moral. Kemudian struktur teks dan teks naratif itu ada apa-apa di situ? Ya, di situ ada orientation, communication, climax, resolution, and moral. Atau yang disebut dengan moral. Ya, baik. Coba perhatikan di halaman 4. Ini merupakan tugas rumah untuk kalian. Silakan kalian mengerjakan tugas di bagian 4 itu. Nanti dikumpulkan di minggu depan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira apa perasaan Anda, bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang bisa memberikan atau merefleksi kembali? Ya. Siapa namanya? Sandi. Ya, Sandi. Apa perasaan Anda ketika Anda mempelajari materi tentang legenda hari ini? Senang. Ya, Sandi merasa senang. Yang lain? Merasa senang karena dapat mengetahui
pertama Ibu Ani sudah diobservasi. Nah, setelah itu ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Ani. Nah, pertanyaan menyangkut hasil pengamatan saya bersama Ibu Ani di kelas tadi. Nah, ada pertanyaan saya yang saya sampaikan ke Ibu Ani. Ibu Ani siap-siap? Sehat. Oke, baik, terima kasih. Nah, bagaimana perasaan Ibu yang sudah menjalani observasi kelas tadi? Baik, terima kasih. Perasaan saya tentunya yang pertama tadi saya merasa awalnya saya merasa terbebani ketika Pak Risen meminta saya untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas dan Pak Risen yang mensupervisi saya. Tetapi ketika saya menjalani pembelajaran di dalam kelas tadi, saya merasa senang, di mana kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini tadi ini akan menjadi motivasi juga buat saya dan juga sebagai pembelajaran bagi saya. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran tadi itu ada kesalahan ataupun kekeliruan saya, sehingga dari Pak Risen yang mensupervisi saya dapat memperbaiki apa yang menjadi kesalahan saya. Baik Ibu Ani, terima kasih sudah berjalan dengan baik di kelas tadi. Nah, berdasarkan pengamatan saya bahwa Ibu Ani tadi dalam mengajar di kelas ada kesesuaian dengan hikmat perangkat pembelajaran dengan materi yang di kelas atau modul yang sudah disiapkan. Yang berikut Ibu Ani tadi sudah ada konten produk yang diolah di mana sudah dibuat dalam perangkat dan diterapkan di dalam kelas. Terus pembelajaran berdiferensiasinya juga ada, dan komunikasi Ibu Ani dengan peserta didik sangat luar biasa, dan keaktifan peserta didik dalam kelas sesuai Ibu diajarkan sangat luar biasa. Saya beri apresiasi pada Ibu. Sedikit saya mau bertanya lagi, kira-kira bisa diceritakan kembali area pengembangan pembelajaran yang Ibu lakukan selama di kelas tadi? Tujuan yang ingin saya capai dalam percakapan ini ialah mereview praktik pembelajaran yang sudah dilakukan sekaligus untuk menggali area pembelajaran yang akan ditindaklanjuti. Terima kasih Ibu Ani sudah luar biasa praktik mengajarnya. Untuk tahapan ini mungkin sudah sangat baik. Bagaimana Ibu, menurut Ibu, apakah kegiatan atau mengajar tadi sudah berhasil atau tidak? Dari kegiatan pembelajaran tadi memang sudah berhasil, namun ada beberapa dari anak-anak tadi, karena di sini kan kita berhadapan dengan anak-anak yang pemahamannya berbeda, sehingga masih ada dari pemahaman itu ada beberapa anak yang sudah mengerti, namun ada beberapa anak yang lainnya baru sebagian mengerti dengan apa yang saya sampaikan di dalam kelas. Ya, dengan kekurangan-kekurangan yang Ibu lihat terhadap peserta didik di kelas, kira-kira itu merupakan poin penting untuk ke depan supaya lebih disiapkan lagi untuk perangkat pembelajarannya, bagaimana supaya siswa dengan senang hati merubah atau menambah hal yang positif ke arah yang lebih baik. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Mungkin dari Bapak pengajar praktik ada tambahan, silakan. Ibu Ani, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu berkolaborasi dengan Pak Risen selaku CGP. Yang pertama menyusun perangkat pembelajaran, kemudian bersedia untuk di coaching sebelum diobservasi, lalu diobservasi, dan kali ini ada coaching pasca observasi. Sungguh luar biasa kolaborasinya, bahwa di dalam praktik pembelajaran Ibu sendiri menemukan hambatan, potensi, dan area pengembangan yang ingin dikembangkan. Selanjutnya Ibu diberi kekuatan dan diberi keleluasan untuk membangun tanggung jawab dan komitmen untuk menindaklanjuti hasil review yang diberikan oleh Pak Risen. Ibu terima kasih sudah ambil bagian di dalam proses belajar CGP Pak Risen ini yang ke-8. Teruslah berkolaborasi dan jadikan ini sebagai bagian dari praktik pembelajaran
komunitas praktisi SMA Negeri 7 Kota Toba. Ya. Selamat siang, terima kasih dan teruslah berkarya. Mbak Lisen, Terima kasih. Sekian.